Sekarang kita lihat pembahasannya adalah kaifa qutila Utsman duna ayyudafi'a anhu ahadun minas sahabah. Artinya bagaimana terbunuhnya Utsman tanpa ya ada pembelaan seorang pun dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pembela dia. Sebenarnya bukan tidak ada tapi beliau larang. Paham itu? Sekarang kita lihat ta'lul awal, sebab yang pertama, anna Utsman huwa alladhi azama alaihim bihadza fa amarahum an yu'midu suyufahum wa nahahum 'anil qital. Yang pertama penyebabnya adalah bahwasanya Utsman dialah yang berazam di sini. Dialah yang berazam ya atas mereka tersebut dengan keadaan dan posisi atau perintah yang seperti ini, keadaan seperti itu, dan dia memerintahkan kepada para sahabat dan anak-anak para sahabat untuk ya meletakkan pedang-pedang mereka dan melarang mereka untuk berperang. Dilarang untuk membunuh orang-orang Khawarij itu. Wastaslama liqada'illah, dan beliau adalah orang yang istislam, tunduk terhadap qadha dan qadar Allah tabaraka wa taala. Wa hadza yadullu ala amrayni itsnain. Dan ini menunjukkan atas dua perkara. Yang pertama, syaja'atuhu radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah keberanian dia. Di sini. Keberanian dia. Wasani rahmatuhu bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah rahmat dan kasih sayang beliau terhadap umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu adraka anna ulaika a'rabun ajlafun wa annahum mufsidun. Karena beliau adraka, mengetahui dan memahami dan mendapati bahwasanya orang-orang yang mengepung mereka itu adalah orang-orang Arab yang kasar dan keras. Itu. Dan mereka adalah mufsidun. Mereka adalah orang-orang yang perusak. Itu dipahami oleh beliau. Fara'a annahu law qatalahumus sahabah lakanatil mafsadatu a'zama min qatli rajulin wahid. Dan beliau berpandangan kalau seandainya terjadi peperangan di antara mereka yang jumlahnya paling minim tadi 2.000 orang. Banyak berapa kemarin? 6.000. Dan para sahabat dari Madinah pada masa itu dengan anak-anaknya ada lebih kurang 700 orang. Lebih kurang berapa? 700 orang. Dan kalau terjadi peperangan, tentu akan terjadi pertumpahan darah di kota Madinah, dekat masjid Nabi SAW. Itu yang beliau jaga. Lebih baik beliau mengorbankan diri beliau sendiri daripada terbunuhnya anak-anak para sahabat dan para sahabat yang lain dan kaum muslimin yang lain. Itu juga merupakan qadha dan qadar Allah Azza wa Jalla kepada beliau, yang merupakan kabar gembira daripada Nabi kita Muhammad SAW pada beliau adalah beliau ahlul jannah, tetapi meninggal dalam keadaan syahid, dibunuh oleh Khawarij tadi. Paham itu? Beliau terbunuh, ya. Falarubbama antahal amru ila qatli adadin kabir min sahabat. Bisa saja kalau seandainya terjadi peperangan. Paham itu? Terjadi peperangan dan akan terjadi pertumpahan darah dan terbunuhnya sekelompok dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa qad yata'addawna ila intihakil a'rad, dan juga akan terjadi kezaliman, kerusakan terhadap a'rad, ya, kehormatan wantihabil amwal, dan perampasan terhadap harta benda. Dan beliau melihat bahwasanya maslahah ayyuktala huwa, maslahah yang beliau lihat adalah dibunuhnya beliau itu lebih beliau kedepankan daripada dibunuhnya para sahabat yang lain yang banyak tersebut, dan juga terjadinya kekacauan dan kericuhan dan pertumpahan darah di kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak mau beliau.
Sebab apa? Dari awal seperti yang saya jelaskan dulu, yang dicari oleh mereka, yang dituntut oleh mereka itu Utsman, bukan Ali, bukan Ibnu Umar, bukan sahabat yang lain, tapi Utsman bin Affan. Lebih baik mengorbankan dirinya sendiri, dan sendiri baik. Ya, dia korbankan dirinya, yang lain selamat dan tidak terjadi pertumpahan darah. Nanti perhitungan di hadapan Allah Azza wa Jalla, sudah jelas dan pasti. Paham itu? Itu yang pertama. Ta'lilu tsani, sebab yang kedua adalah anna adad as-sahabah kana aqall bi katsir min adad haula'i al-khawarij. Yang kedua adalah jumlah para sahabat pada masa itu, ya, jumlah para sahabat itu sangat sedikit dan sangat-sangat sedikit daripada jumlah khawarij tadi, para pemberontak tadi. Ya, sesungguhnya para sahabat Rasulullah SAW mereka berada di 4 tempat. Para sahabat berpencar-pencar dan berada di negeri-negeri sebagai berikut. Yang pertama Makkah. Sebagian sahabat berada di kota Makkah. Kata beliau Makkah, li'annal musim kana musim haji. Musim pada masa itu musim haji, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Wa qad kharaja katsir lil hajj. Kebanyakan para sahabat pada masa itu berangkat haji, yang tinggal di Mekah nih, naik haji mereka. Dan mereka tidak hadir di waktu pengepungan tersebut. Yang kedua, ba'd ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tamassaru al-amsar. Sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tamassarul amsar, artinya hidup di berbagai kota. Asyu fi Kufah, ada yang tinggal di Kufah, ada yang tinggal di Basrah, ada yang tinggal di Mesir, ada yang tinggal di Syam, dan selain daripada negeri-negeri yang lainnya. Jadi mereka berpencar. Tak seluruhnya berada di kota Madinah pada masa itu. Paham itu? Thalits, yang ketiga adalah sebagian mereka berada di bagian jihad, ada berangkat perang. Pada masa itu futuhat sampai ke Afrika. Dan yang keempat, humul ladzina kanu fil Madinah. Sekarang para sahabat yang tinggal di kota Madinah ketika pengepungan terhadap Utsman bin Affan. Paham itu? Walam yakun adadu mukafi'an di adadi ulaikal khawarij. Jumlah para sahabat yang mukim di kota Madinah di hari-hari tersebut karena musim haji, jumlah mereka itu tidak mencukupi dan tidak mukafi'an, tidak sekufu, tidak setara ya dengan jumlah orang-orang khawarij tadi. Yang ketiga, ta'lilu thalina sahabah ba'atu auladum lidifa' an Utsman. Para sahabat juga mengutus anak-anak mereka untuk membela Utsman. Wa ma kanu yatasawwaruna anna al-amra yasilu ila al-qatl. Dan mereka tidaklah menggambarkan dan tidak, artinya tergambar oleh mereka bahwasanya kejadian itu sampai kepada terbunuhnya beliau. Wa innama hisarun wa inad. Mereka menyangka, para sahabat tadi yang mengutus anak-anaknya untuk membela Utsman radhiyallahu anhu, itu mereka hanya mengira tidak sampai kepada pembunuhan, kemungkinan saja hanya sekadar pengepungan, dikepung kemudian bentuk kekerasan. Wa ba'da dzalik yarji'un. Setelah itu mereka kembali. Amma annahum yatajarra'una wa yaqtuluna Utsman bin Affan, fakana ba'dhu sahabah la yara anna al-amra sayasulu ila hadhihi darajah. Dan mereka kaum khawarij tadi, mereka berani dan kemudian mereka membunuh Utsman, dan para sahabat tadi menyangka bahwasanya perkara tidak sampai kepada derajat yang demikian. Wa arjahu adzil aqwal al-awwal. Wa arjah, pandangan yang paling rajih daripada pendapat-pendapat ini adalah pandangan yang pertama, yaitu adalah wa huwa anna Utsman radhiyallahu anhu alladhi mana'ahum min qitali ulaikal khawarij. Sebenarnya Utsman bin Affan lah yang menahan dan melarang ya
anak-anak para sahabat dan para sahabat tadi untuk membela beliau, paham itu? Untuk membela beliau dan terjadinya pembunuhan, beliau melarang dan dilarang untuk membunuh Khawarij tadi dalam bentuk istislaman, bentuk penyerahan diri secara total kepada kabar gembira daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengkabarkan kepada beliau dalam hadis yang panjang kemarin, beliau adalah ahlul jannah, tetapi balwan tusibuhu, beliau masuk jannah tetapi dengan cobaan dan ujian dan musibah yang ditimpakan kepada beliau adalah terbunuhnya dan syahidnya beliau di jalan Allah Azza wa Jalla. Beliau menyerahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, itu artinya kalau kita lihat pada rahmatullah, ya, pemimpin-pemimpin demikian itu pemimpin yang akalnya rajih. Walaupun dia punya pasukan, tapi nggak ada kerangka pasukan untuk perang, dah. Sebab dituntut, yang dicari oleh mereka itu adalah dia, yang lain enggak. Maka beliau sudah serahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Meninggal beliau, dan semenjak itulah bermunculan fitnah-fitnah sampai hari ini. Jadi perang Siffin, terjadi perang Jamal, ya ke sini, ya, dan terjadi apa terjadi setelah sebenarnya sampai hari ini. Fitnah yang terus bergulir di sepanjang masa. Buka kitab kemarin, apa? Dia sulihin bagaimana kemarin? Sambung kemarin. Ya. Kalian uduk coba uduk. Coba uduk coba. Mana? Lakinna kulla itu. Baca. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكن على كل حال فإن عثمان رضي الله تعالى كان معروفا بكثرة القراءة والتهجد، فدخل عليه أولئك المعتدون الظالمون فقتلوه فقتل شهيدا. وبذلك تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد على جبل أحد، وهو جبل معروف كبير في المدينة، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، وارتج بهم الجبل من آية الله، ليس ارتجاج نقمة وخسف، لكن ارتجاج فرح. فلما ارتج بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وكلاهما رضي الله تعالى عنهما قتل شهيدا. أما عمر فقتل وهو متقدم لصلاة الفجر بالمسلمين، قتل في المحراب. وأما عثمان فقتل وهو يتهجد في بيته في صلاة الليل، فرضي الله عنهما وألحقنا وإياكم بهما في دار النعيم المقيم. هذه القصة فيها بشارة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذن له وبشره بالجنة لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا، وجعلنا وإياكم ممن يحشرون في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. Para kawan rahmatullah, ada sedikit faedah. Ada kutip kecil sebesar ini dikarang oleh dosen Ustaz dulu ngajar tarikh. Sejarah kematian dan pembunuhan terbunuhnya Utsman juga dikatakan. Beliau ingat, beliau itu dibunuh di malam Jumat, hari Kamis malam Jumat, Kamis malam Jumat. Siangnya puasa dan beliau bermimpi malam Kamis itu Nabi SAW mengajak beliau untuk buka bersama. Nabi mengajak beliau untuk buka bersama. Dari hadis tadi seperti itu, isyarat kepada beliau adalah
untuk meninggal. Nggak ada orang nanti bisa bawa kitabnya tuh, kutip, ada di rumah. Ya, jadi para jamaah rahimakumullah, sebenarnya busro kabar gembira daripada Nabi SAW terhadap beliau terbunuh dan mati syahid itu, subhanallah, dalam berbagai qarinah, indikasi-indikasi yang banyak itu menunjukkan kepada kita adalah artinya merupakan husnul khatimah. Salat tahajud di malam tersebut, sedang baca Quran, paham itu, dan berpuasa di siang harinya. Ya. Nah sekarang kita lihat kata Syekh Ibnu Utsaimin, lakin ala kulli hal fa inna Utsman radhiyallahu anhu kana ma'rufan bi kathrati qira'ah wa tahajjud. Dan tetapi saya ala kulli hal bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sangat ma'ruf, membaca Al-Quran sangat banyak baca Al-Quran. Paham itu? Sehingga untuk lihat mushaf saja yang dicetak oleh beliau sebagai benar mushaf Utsman. Nah, beliau punya qiraah. Ya. Kemudian tahajud, salat malam. Itu da'bus sholihin. Da'bus sholihin artinya cara metode orang-orang saleh. Salat malam, salat witir. Paham itu? Fadakhala alaihi ulaika al-mu'tadun al-zalimun faqatalu faqutila syahidan. Maka masuk ke rumah beliau kaum khawarij, pemberontak tadi, takfiriyin yang melampaui batas dan yang zalim tadi, maka mereka membunuh sahabat yang mulia ini, maka beliau dibunuh dalam keadaan syahid. Syahid. Wabidzalika tahaqqaqa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam hina sa'ada ala Jabal Uhud. Dengan demikian terbuktilah dan terwujudlah dan pastilah sabda daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki puncak Uhud, naik gunung Uhud. Gunung Uhud di kota Madinah. Ya. Dari masjid Nabi SAW itu kalau kita jalan kaki itu paling kurang itu lebih kurang 2 kilo atau 1,5 kilo lah. Nampak kok. Kalau kalian jalan dari belakang menuju lurus saja, nggak boleh belok, lurus saja. Ya. Kemudian Nabi SAW naik ke gunung Uhud, dan bukit Uhud tersebut adalah wajabalun ma'rufun kabirun fil Madinah. Gunung Uhud itu adalah gunung yang sangat besar, yang diperkirakan panjangnya 7 kilo. Panjang gunung 7 kilo dia. Ya. Terletak kota Madinah. Beliau naik ke Uhud tadi bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan bersama Utsman. Berempat orang. Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman. Naik ke atas. Ketika sampai di atas, wartajja bihimul jabal. Uhud tadi terja, bentuk gempa tapi bukan gempa. Allah Subhanahu wa taala sangat mampu dan maha mampu untuk melakukan apapun dia. Fa'alu lima yurid. Irtajja, goyang atau goncang, tidak kuat. Gunung tadi ini adalah merupakan min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Laisa itijajun naqbah wa khasaf, bukan bentuk irtijaj, bukan bentuk kayak gempa atau goyang seperti gempa yang terjadi atau khasaf, pembenaman, bukan demikian, enggak, agak bergetar begitu. Lakin irtijaru farah, ini adalah bentuk irtijaj, goyang atau bergetar dalam bentuk farah, kegembiraan, karena dia dinaiki oleh Nabi SAW. Itu artinya Nabi SAW naik ke atasnya, satu gembiraan bagi dia. Dan ingat kita hadis Nabi SAW mengatakan Uhud jabalun min jibali jannah. Uhud adalah gunung daripada gunung-gunung yang ada di jannah Allah Azza wa Jalla.
Itu sahih dalam Sahih Bukhari. Bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan zaka'ud Uhud. Yuhibbuna wa nuhibbu. Dia cinta kepada kita dan kita mencintainya. Dan kebiasaan Nabi SAW kalau dia pergi safar beliau SAW, kemudian pulang ke kota Madinah. Dalam perjalanan kalau sudah mendekati kota Madinah tersebut, mendekati dia sampai, itu beliau percepat jalannya supaya sampai beliau melihat Uhud itu. Bagaimana? Dan gunung Uhud daripada gunung-gunung yang lain di kota Madinah itu berbeda, tidak sama bentuk seluruhnya, beda. Ada perbedaannya di sisi warnanya beda. Bagaimana? Nah, kemudian Nabi SAW ketika Uhud itu goncang, beliau mengatakan, "Usbut Uhud, tenanglah engkau Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun." Sebab di atas engkau sekarang nabi, wa siddiqun, siddiq, orang yang jujur, wa syahidan, dua orang yang syahid. Nabi siapa dia? Beliau sallallahu alaihi wasallam. Siddiq siapa? Abu Bakar. Syahidan siapa? Umar dan Uthman, 4 orang yang ada pada masa itu. Itu sudah dikatakan, disabdakan oleh beliau sebelum sahabat-sahabat meninggal. Itu merupakan busyra daripada Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Dan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidak bicara dengan hawa nafsu kecuali wahyu daripada Allah Azza wa Jalla yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Itu busyra, kabar gembira bahwasanya 2 orang sahabat ini adalah akan syahid. Ahlul jannah. Sahabat sebenarnya adalah ahlul jannah. Fan Nabi Rasulullah alaihi salatu wasalam, Siddiq Abu Bakar, wa syahidan Umar wa Uthman. Wa kilahuma radhiyallahu anhuma qutila syahidan. Dan yang kedua-dua ini dibunuh dalam keadaan syahid kehidupan mereka berdua. Tapi itu amma Umar faqutila wa huwa mutaqaddim li salatil fajar bil muslimin. Qutila fil mihrab. Nah, adapun Umar radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang utusan daripada Majusi. Ya. Sampai sekarang itu Lu'lu' al-Majusi kuburannya seperti kuburan ya para wali-wali syayatin dari kalangan mereka. Syiah Rafidhah itu sujud orang ke kuburan sekarang. Orang Syiah Rafidhah Iraniyin mendatangi kuburan tersebut dengan sujud, sholat, berdoa, minta, berinfak, bersedekah, bernazar. Dikenal di kalangan Syiah Baba Suja'. Kalau orang Syiah, bapak yang berani. Rafidhi Syiah. Saya bilang kalian, lihat kuburan sekarang ada, kuburannya itu besar. Didatangi, diziarahi. Itulah bunuh Umar. Dia bunuh Umar. Dibunuh, lihat, di pagi hari waktu sholat subuh. Yang jadi imam pada masa itu adalah Umar. Umar jadi imam sholat fajar, sholat subuh di mihrab depan masjid Nabi SAW, di mihrab depan, bagian imam depan. Ya, dibunuh ketika itu oleh dia. Kemudian qutila fil mihrab, dibunuh di mihrab Nabi SAW. Wa amma Uthman faqutila wa huwa yatahajjud fi baiti fi salatil lail. Dan ada Uthman bin Affan dibunuh di rumah beliau ketika beliau salat malam, salat tahajud. Subhanallah. Dalam keadaan salat keduanya. Yang satu dibunuh oleh Syiah Rafidhah, ya, Abu Lu'lu' al-Majusi. Yang satu dibunuh oleh Khawarij, sekelompok orang, Jabalah. Dalam keadaan salat keduanya. Allahu akbar. Ya. Radhiyallahu anhuma wa lahaqana wa ahikna wa iyyakum bihima fi darin na'im al-muqim. Ya. Semoga Allah ya menyamakan dan menyertakan kita dan kalian seluruhnya dengan mereka di jannah Allah Azza wa Jalla. Hadil kisah fiha bisyaratun.
Dan kisah kejadian terbunuhnya mereka tersebut, kisah terjadinya terbunuhnya mereka berdua itu adalah merupakan busro, kabar gembira daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar beri kabar gembira bahwa dia syahid alul jannah, dan syahid Uthman alul jannah, dan kemudian syahid juga dalam keadaan dibunuh dia. Apa itu? Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Nabi SAW mengatakan izinkan kepadanya dan beri kabar gembira dia masuk jannah. Ketika Abu Bakar, Umar, Uthman ya minta izin kepada Nabi SAW masuk ke tempat beliau ketika beliau duduk di pinggir sumur dekat Quba tadi. Ya, izin masuk mereka. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW izinkan kepada dia dan beri kabar gembira dia masuk jannah. Baik Abu Bakar, baik Umar. Paham itu? Kemudian di Abi Bakar wa Umar Utsman radhiyallahu anhum jami'an wa ja'alana wa iyyakum mimman yahsyaruna fi zumrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk orang-orang yang akan dikumpulkan oleh Allah Jalla wa Ala fi zumrati, di dalam kelompok dan umat dan jamaah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.